mengelompokan observasi berdasarkan kemiripannya pada dimensi tertentu, ya. Pada dimensi tertentu, ingat, ya. Dimensi tertentu itu adalah ya dimensi yang kita tentukan. Ya. Kalau kita gunakan 4 variabel, berarti pada dimensi 4 dimensi kan, ya. Kalau kita melakukan klasternya. Nah, bisa nggak kita melakukan analisis cluster pada beberapa dimensi sekaligus? Ya bisa, ya, tapi metodenya bukan analisis cluster yang kita pelajari pada APG ini, ya. Nah, melakukan analisis cluster pada beberapa dimensi secara sekaligus itu nanti kalian menggunakan apa namanya, analisis, saya jadi mendadak jadi lupa nama analisisnya, di cluster kalau nggak salah, ya. Di cluster itu dia berarti dia melakukan cluster pada baris observasi serta pada kolom, ya, atau feature atau variabel, ya, itu di cluster, ya. Nah, sehingga di sini nanti kalau pakai analisis di cluster kita akan menemukan cluster-cluster pada masing-masing dimensi, ya. Oke, tapi di cluster kita skip, ya, kita tidak akan pelajari. Ya, kita hanya akan pelajari analisis cluster pada dimensi tertentu yang kita tentukan. Sehingga apa? Sehingga di sini dalam analisis cluster yang kita pelajari hari ini, bagian penting di bagian awal itu adalah feature selection. Kalau kalian kalau di anak KS nyebutnya feature selection. Tapi kalau kita lebih mengenalnya adalah dengan nama seleksi variabel, ya. Jadi yang tahapan yang paling penting adalah seleksi variabel dalam melakukan analisis cluster. Karena ketika kalian mencoba katakanlah menggunakan 5 dimensi atau 5 variabel, begitu diklusterkan mungkin clusternya jelek, kan? Sehingga kalau kalian kurangi dimensinya, saya mau pakai 4 variabel saja, diklusterkan mungkin jadi bagus, ya. Nah, jadi di sini seleksi variabel tersebut sangat penting, ya. Nah, bagaimanakah tipsnya melakukan seleksi variabel tersebut, ya? Di sini seleksi variabelnya tentu adalah kalian harus memilih variabel-variabel yang relevan dengan tujuan cluster, ya, dengan tujuan analisis clusternya. Ya, relevan secara teori, jadi harus kuat, ya. Jangan sampai kejadian seperti ini. Ada suatu penelitian, ini ada jurnalnya, terbit di jurnal, ya, penelitiannya, jurnal dalam negeri tentunya, ya. Dia melakukan analisis cluster tentang pengelompokan kabupaten kota di Jawa Timur, ya, menyangkut potensi perikanan laut, ya, berdasarkan potensi perikanan lautnya. Kalau dia ingin mengelompokkan kabupaten kota di Jawa Timur berdasarkan potensi perikanan lautnya. Tapi ketika dikaji, ya, variabel-variabel yang digunakan oleh peneliti tersebut itu adalah aneh-aneh, bukan aneh-aneh sih sebetulnya, tapi ya itu tidak relevan, ya, dengan tujuannya, ya. Kan tujuannya adalah berdasarkan potensi perikanan laut, sehingga dia mau mengidentifikasi atau mau mengelompokkan mana sih kabupaten yang memiliki potensi perikanan laut tinggi, gitu kan. Nah, tapi variabel yang digunakan itu ada pertumbuhan ekonomi, kepadatan penduduk, ya, ada sampai ke angka ketergantungan atau dependensi rasio, ya. Di situ dia gunakan, ya. Sampai ke pengeluaran per kapita, gitu kan. Dia gunakan di situ. Akibatnya ketika dia terbentuk klaster, ada terbentuk satu klaster yang dia nyatakan sebagai klaster memiliki potensi tinggi karena nilainya bagus-bagus, kan, dia trade-nya paling bagus di antara yang lain, gitu kan, ya. Tapi kalau disimak ternyata isi klaster yang tinggi potensi perikanan laut itu apa? Ada Kota Malang, ada Kota Madiun, gitu kan, seperti itu. Nah, kan jadi lucu kan, yang orang Jawa Timur tentu tahu kan Kota Malang. Ya, Kota Malang bisa nggak kita bilang potensi perikanan laut tinggi? Yang orang Jawa Timur. Ya nggak bisa kan? Kenapa? Lah lautnya aja nggak punya, ya. Kota Malang kan tidak punya wilayah pesisir, ya. Tapi karena dia memilih
variabelnya adalah variabel-variabel yang tidak relevan dengan tujuan, akhirnya yang menyesatkan ya hasilnya. Ya, jadi tahapan proses yang paling penting pertama itu adalah eh, seleksi variabel, ya memilih variabel. Jadi kalian harus menggunakan variabel-variabel yang relevan ya dengan topik apa yang kalian mau klasterkan. Ya. Kemudian yang kedua, preprocessing datanya. Ya. Oke, di sini preprocessing data, oke dalam analisis cluster sebetulnya tidak ada asumsi normalitas. Ya. Tidak ada asumsi normalitas. Ya. Tapi khusus untuk metode K-mean cluster, ya K-mean cluster, bukan berarti perlu asumsi, bukan. Tapi dia akan lebih baik hasilnya, dia akan terbentuk cluster yang lebih baik kalau misal nanti data di dalam clusternya itu berdistribusi normal, gitu kan. Tapi kan kita tidak tahu normal kalau belum terbentuk cluster, ya. Kenapa? Karena dalam dalam K-mean cluster, cluster yang terbentuk itu adalah akan berbentuk convex. Ya, convex itu elix, ya. Oke. Ya, tapi karena tentu kita tidak bisa melihat kalau sebelum terbentuk cluster apakah dia normal atau tidak di dalam cluster, ya makanya tidak jadi asumsi. Ya, dia tidak jadi asumsi kecuali kalian sudah punya data yang secara natural kalian sudah menduga bahwa ini akan terbentuk 3 cluster dan di dalam clusternya berbentuk normal. Pakai K-mean itu akan sangat bagus, akan sempurna lah ya pengelompokannya. Oke, jadi asumsi normalitas itu tidak ada dalam analisis cluster. Ya. Yang berikutnya adalah outlier. Ya, outlier bagaimana? Outlier tergantung dari metode sebetulnya. Ya, kalau untuk K-mean cluster, ya outlier itu adalah sensitif. Ya, K-mean cluster sensitif terhadap outlier. Outlier bisa merusak hasil pengelompokan. Ya, tapi ingat ada banyak metode yang tidak sensitif outlier. Jadi deteksi outlier adalah tergantung dari metode cluster yang kalian gunakan. K-mean cluster, ya perlu deteksi outlier. Kenapa? Pada K-mean cluster perlu deteksi outlier. Karena di dalam K-mean cluster, dia kan sifatnya adalah iteratif. Ya. Yang pertama adalah dengan menentukan seed point, di mana seed point itu akan menjadi sentroid awal dari cluster yang terbentuk. Ya. Ketika seed point tersebut dipilih secara random, maka akan ada kemungkinan ya si outlier akan terpilih menjadi seed point. Nah, kalau dia jadi seed point bagaimana? Saya berikan contoh seperti ini. Sebentar. Katakanlah saya punya data seperti ini. Nah, kemudian di sini juga ada data. Nah, kemudian di sini ada seperti ini, ya, 2, ya, ada seperti ini. Nah, ketika kalian ingin membuat analisis pengelompokan, ya, ketika K sama dengan 2 menggunakan K-mean cluster atau menjadi 2 kelompok, maka kalau misal nanti si seed point atau centroid awal yang terpilih adalah titik yang di sini, kemudian titik si outlier ini. Akibatnya apa? Akibatnya nanti cluster yang terbentuk adalah akan seperti ini. Ini cluster pertama, ini cluster kedua. Ya. Ini cluster pertama dan ini cluster kedua. Ya. Akibatnya apa? Padahal yang kita lihat kan cluster itu adalah yang bagus adalah yang ini. Ini cluster 1, ini cluster 2. Yang ini kita anggap outlier, gitu kan. Sehingga kalau si outlier ini terpilih sebagai seed point, akhirnya akan seperti ini. Cluster pertamanya adalah si outlier, hanya 2 observasi, dan observasi lainnya tergabung dalam satu cluster. Nah, ini akan mengakibatkan apa? Ya, samstar within ini apa namanya? Keragaman di dalam cluster yang ini akan tinggi. Ya, keragaman di dalam clusternya, ya.
seperti itu. Padahal kita harapkan cluster yang baik adalah homogen ya di dalam cluster. Sehingga di sini analisis ini akan lebih baik kalau yang dua ini kita remove dulu, kita hilangkan outliernya. Maka nanti hasilnya adalah terbentuk dua cluster ini, ya seperti itu. Nah, bagaimanakah cara remove outlier tersebut? Nah, di sini untuk analisis cluster, analisis remove outliernya kita gunakan cluster juga, ya. Gunakan analisis cluster juga. Jadi, tadi di tahap pertama, ketika kita menemukan dua cluster, ya ini cluster pertama, dan si outlier ini cluster kedua, kita lihat cluster kedua ini ternyata hanya berisi dua observasi, sedangkan cluster pertama semua observasi sisanya. Maka di sini si cluster kecil ini kita anggap sebagai outlier. Maka pada analisis cluster yang pertama, kita akan remove dua observasi pada cluster outlier ini. Setelah kita remove, maka kita akan ulang analisis clusternya, kemudian maka akan terbentuk cluster yang lebih baik. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi kita harus remove outlier. Ingat, tapi pada metode K-mean. Kalau pada hierarchical bagaimana? Kalau pada hierarchical itu nggak masalah, ya. Jadi outlier tidak perlu di remove. Kenapa? Karena hierarchical itu berdasarkan jarak. Pasti si outlier pasti akan dia tergabung ke dalam suatu cluster nanti terakhir, ya. Nanti terakhir. Sehingga di sini kita bisa kalau di dalam seperti ini nih. Kalau di dalam hierarchical kan nanti kan dia bergabung seperti ini. Ini tergabung, gabung, sini kan. Nah, seperti ini. Misal, ya. Nah, kemudian ini dendrogram ya. Kemudian di sini. Nah, kemudian di sini. Nah, ini dendrogram kan, misal ya, ini adalah dendrogram. Ini observasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka di sini, kalau dendrogram menentukan cluster bagaimana? Kalau kita ingin dua cluster, kita potong di sini. Tapi kita lihat, dipotong di cluster sini adalah 10 itu sendirian. Observasi lainnya dalam satu cluster. Maka di sini kita bisa lihat, bisa mengidentifikasi bahwa 10 ini adalah outlier. Ya. Kemudian, berarti kita bagaimana kalau kita potongnya di sini? Kalau kita potong di sini ada 3 cluster. Cluster pertama 4 observasi, cluster kedua 5 observasi, cluster ketiga 1 observasi sendirian. Maka di sini kita sebagai bentuk menjadi 2 cluster, sedangkan cluster yang ketiga ini kita remove, kita anggap sebagai outlier. Jadi di dalam analisis cluster hierarki menentukan outliernya ya nanti setelah dendrogram, jadi tidak di awal seperti di K-mean. Ya, kita lihat dari dendrogram saja mana yang kira-kira akan kita buang, ya seperti itu. Ya, jadi di dalam hierarki pada proses hierarkinya itu tidak perlu meremove outlier di depan, ya. Tinggal nanti ketika melakukan pruning dari dendrogram baru kita akan lihat, ya seperti itu. Oke, kemudian ya lakukan proses proses analisis cluster seperti biasa yang sudah dijelaskan, ya. Tentu dari semua analisis tentu harus diawali dengan eksplorasi data dan visualisasi data, ya. Nah, nanti setelah selesai analisis cluster itu akhirnya endingnya itu bukan hanya sekedar menentukan objek A cluster 1, objek B cluster 2, objek C cluster 1. Ya, itu tidak berhenti di situ analisis cluster. Justru yang bagian krusial dari analisis cluster yang paling penting adalah melakukan profiling. Profiling dari cluster yang terbentuk. Cluster yang terbentuk ini profilnya bagaimana sih? Nah, profiling ini bisa dilakukan secara deskriptif ataupun secara inference. Secara deskriptif berarti kalian membicarakan masalah, cluster 1 min-nya berapa, standar deviasinya berapa, ya, minimumnya berapa, maksimumnya berapa, ya. Kemudian, cluster 1 itu adalah yang misal IPM-nya adalah sekitar segini, inflasinya sekitar segini, ya. Jadi kalian deskriptifkan, ya. Nah, kalau secara inference yang bisa macam-macam. Kalian bisa bawa ke misal ke ANOVA, ya, untuk melihat
apakah ada perbedaan antar cluster? Atau kalau dia multivariat ya ke MANOVA kalian bawa, ya. Atau analisis cluster juga bisa kalian bawa ke regresi, gitu kan? Ke regresi, di mana kalian bisa melakukan memodelkan regresi pada setiap cluster, ya. Nah, apa hubungannya kalau kita bawa ke regresi? Ya, ingat, di sini kita bisa melakukan analisis cluster sebelum melakukan regresi jika apa? Saya berikan salah satu contoh kasus ya. Ketika kalian melakukan analisis regresi berganda, kemudian modelnya tidak fit, ya, modelnya tidak fit, maka pertama kalian harus curiga adalah struktur data kalian. Ya. Apakah benar struktur data saya adalah homogen, dalam arti bahwa semua observasi itu memiliki model yang sama, kan seperti itu. Maka di sini kalian bisa melihat struktur data kalian ini adalah dengan menggunakan analisis cluster. Karena ingat, analisis cluster itu adalah untuk melihat struktur data, kan, struktur data di dalam P dimensi. Oke, jadi misal kita bivariat saja ya, XY. Kan bisa jadi ini ada sekelompok data seperti ini. Ya. Kemudian ternyata kelompok yang lain di sini. Nah, seperti ini. Ya. Seperti ini. Nah, ini kan kalau kalian dianggap sebagai satu model regresi, mungkin modelnya akan seperti ini. Maaf, keliru. Modelnya ke sini. Ya. Tapi di sini sebetulnya ini fitnessnya akan kurang, ya, fitnessnya akan kurang, ya, bisa jadi jelek, kan. Sehingga ketika kita analisis cluster, kalian akan menemukan bahwa data kita ini adalah terbentuk dua cluster. Cluster pertama, kemudian di sini ada cluster kedua. Maka di sini, kalau seandainya masing-masing cluster kita buatkan regresinya, maka kita akan dapat model 1 dan model 2. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalian di dalam analisis regresi berganda, kalian pastikan bahwa memang ya, semua observasi itu berada di dalam kelompok yang sama, kan? Seperti itu. Yang analisis cluster itu adalah memastikan bahwa dia berada di kelompok yang sama atau tidak. Jangan-jangan ada beberapa kelompok di mana masing-masing kelompok itu adalah harus memiliki model sendiri-sendiri. Ya, seperti itu. Oke, jadi itu ya pemaparan hal-hal penting di dalam analisis cluster. Apalagi ya kira-kira yang belum saya sampaikan? Nah, pengukuran kualitas cluster, ya. Oke, secara lebih detail kita akan bahas di pertemuan berikutnya, ya, untuk pengukuran kualitas cluster. Yang perlu kalian ingat bahwa kita melakukan cluster atau membentuk cluster itu dengan satu tujuan, ya. Bukan satu tujuan sih, maksudnya satu objektif. Tujuannya adalah tujuan secara teknisnya ya, Mas ya. Secara objektifnya apa membentuk cluster? Yaitu sehomogen mungkin di dalam cluster dan seheterogen mungkin antar cluster. Sehingga di sini kualitas cluster adalah dilihat sebagai berdasarkan tujuan tersebut. Yaitu kualitas cluster yang baik adalah yang homogen di dalam cluster dan heterogen antar cluster. Ya. Nah, pengukuran kualitas cluster sendiri itu ada dua cara. Ya, ada secara ekstrinsik, ada secara intrinsik. Secara intrinsik artinya apa? Secara intrinsik artinya kualitas cluster dinilai hanya berdasarkan informasi dari dalam cluster itu sendiri. Ya. Jadi kita hanya menggunakan variabel-variabel si pembentuk cluster. Kita tidak menggunakan informasi di luar proses pengclusteran itu sendiri. Contohnya apa? Ya, contohnya kita dengan melihat sum square within serta sum square between. Ya, itu adalah intrinsik. Kemudian kita juga bisa menggunakan koefisien siluet.
koefisien siluet juga itu adalah intrinsik. Nanti kita bahas lebih lanjut apa itu koefisien siluet. Kemudian metode ekstrinsik. Nah, metode ekstrinsik itu adalah berdasarkan informasi di luar. Ya. Berdasarkan informasi di luar. Apa itu informasi di luar? Informasi tambahan yang kita dapat mengenai observasi-observasi kita, sehingga informasi tersebut kita anggap sebagai ground truth. Ya. Ground truth itu berupa apa? Ground truth itu bisa berupa teori, atau bisa berupa penelitian sebelumnya, penelitian lain, atau bisa itu adalah katakanlah sesuai ditetapkan oleh undang-undang, ya. Misal, ya, ketika kalian melakukan analisis cluster, ya, berdasarkan karakteristik desa kota, gitu kan, kalian bentuk cluster, ya. Dimulai dari apa? Karakteristik desa kota kan ada teorinya, ya, misal dari jumlah pertokoan, kemudian pendapatan per kapita mungkin ya, ini hanya contoh ya, dan lain-lain ya, pokoknya dari variabel kodes gitu kan. Nah, nanti terbentuk cluster. Nah, nanti pengukuran kualitas cluster dilakukan secara ekstrinsik, yaitu dengan membandingkan secara hukum ya status desa-desa tersebut, mana yang desa dan kota kan itu sudah ada, sudah ditentukan oleh pemerintah ya. Kalian tinggal bandingkan dari hasil analisis cluster kalian, kemudian dari hasil ketetapan pemerintah itu desa atau kota, itu akan di-compare. Oh, ternyata si desa A menurut klaster saya dia adalah masuk ke klaster perdesaan, tapi kok status di pemerintahan dia adalah statusnya perkotaan, gitu kan? Nah, semakin banyak yang nggak matching, maka dia purity-nya semakin rendah, ya, seperti itu, ya. Itu contoh ekstrinsik. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut karena nanti ada banyak ya kualitas pengukuran kualitas cluster indeksnya, ya. Kemudian apakah hanya ada dua metode ini untuk analisis cluster? Ya banyak. Tadi kan saya bilang ya, sudah saya jelaskan. Cuma pada pertemuan kita ini kita hanya bahas dua, yaitu yang hierarki diwakili oleh yang aglomeratif dan yang non hierarki diwakili oleh K-mean cluster. Yang non hierarki selain K-mean cluster ada banyak ya. Ada apa namanya? K-medoid ya. Kalau K-mean berarti dia pakai mean, pakai centroid. Kalau K-medoid berarti kita pakai median. Ya. Kemudian ada K-mods juga ya sama. K-mean ya paling baik digunakan untuk data yang semuanya kontinu ya, kontinu, dan lebih baik lagi datanya normal, kan seperti itu ya, lebih baik datanya normal. Kemudian K-medoid kalau data kalian adalah mix ya, ada kontinu, ada kategori ya, kemudian datanya juga tidak normal ya. Kemudian K-mods itu menggunakan modus kalau data kalian adalah kategorik full semuanya ya, seperti itu. Metode lainnya ya banyak ya, nanti salah satunya nanti akan kita bahas pada data mining ya. Data mining kalian SK kan ya, SD 1 ya, SD 1 sudah belum dalam mining? Sudah kan berarti. Kalau KS dengan saya kan tingkat 3 sudah kan. Nah berarti sudah dipelajari ya data miningnya ya. Di situ saya nggak tahu ya sama dosen data mining yang sekarang apakah dibahaskah metode-metode cluster yang lain, ataukah tetap sama saja belajarnya adalah hierarki dan non hierarki K-mean cluster. Belajar apa kemarin waktu data mining clusteringnya? Sama aja Pak. Halo, sama aja. Jadi kalian nggak belajar yang advance ya berarti di data mining. Ya soalnya aneh juga, soalnya kebalik sih kurikulumnya, harusnya kalian APG dulu baru data mining. Ya, kalau dulu waktu data mining di tingkat 4 itu saya mengajarnya adalah untuk di data mining clusteringnya itu adalah metode DB-scan, metode optics, ya, dan metode yang lain-lain yang masuk kategori machine learning. Ya, kalau K-mean cluster, hierarki itu sebetulnya ya masuknya ke ranah statistik klasik, ya, bukan ke machine learning. Ya. Tapi ya bukan berarti di data mining nggak boleh pakai statistik klasik, bukan, tetap boleh. Ya. Oke.
Yaudah, kalau begitu, kalau karena kalian sudah pernah belajar dua metode ini kan di data mining, ya berarti sebetulnya kalian sudah mengenal ya metode ini. Ya. Oke, kalau gitu ada yang mau tanyakan sampai dengan saat ini, silakan. Rehan, sudah yang mau tanyakan? Belum juga. Oke, yang lain. Ada mengenanya nggak? Salwa Rizky. Ada yang mau nanya nggak? Wajahnya serius nih kayaknya. Belum, Pak. Belum. Ya udah, oke deh kalau begitu. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya mungkin silahkan kalian praktek mandiri saja dengan contoh yang diberikan di classroom di modul ya. Jadi di contoh yang di modul itu, yang contoh pertama itu adalah cara manual melakukan metode hierarki ya, pakai aglomeratif ya. Jadi kalian biar paham, oh aglomeratif itu caranya seperti ini algoritmanya gitu kan. Kemudian kalau yang Kemin, ya sebetulnya bisa juga secara manual tanpa package ya. Karena algoritmanya juga mudah, kalian juga bisa lihat ya, sudah saya jelaskan juga. Ya tapi di contoh untuk yang Kemin, saya pakai cara langsung pakai package saja ya, pakai package. Nah, untuk yang Kemin, contohnya pakai data yang JET ya, data JET itu adalah data berapa ya, 40 kalau 40 pesawat tempur Amerika, di mana dia karakteristiknya itu adalah antara lain ada power, ada kemampuan membawa persenjataan atau loadingnya gitu kan, dan lain-lain gitu kan. Kemudian juga ada variabel kategorik, yaitu kemampuan landing di kapal induk atau tidak. Kemudian juga ada variabel time, itu adalah umur pesawat. Maksudnya adalah kapan pertama kali pesawat itu terbang ya, dalam satuan bulan, dimana kalau dia 0 berarti itu adalah bulan yang paling tua dia ya, sampai ke saat ini ya. Nah di situ nanti contohnya itu adalah ada contoh melakukan profiling ya, nanti bisa di profiling dengan secara grafis ya, profilingnya ya. Nanti bisa diketahui, oh ternyata pesawat-pesawat yang cenderung lebih muda itu memiliki kekuatan yang lebih tinggi dan memiliki kemampuan untuk landing di kapal induk. Sedangkan pesawat-pesawat yang tua itu cenderung tidak mampu memiliki kemampuan landing di kapal induk. Ya, seperti itu. Ya. Oke, tapi nanti minggu depan kita akan praktikum kembali. Kalau minggu depan mungkin kita akan praktikumnya menggunakan data BPS. Ya, data BPS juga sebetulnya campuran antara data real sama ada data fiktifnya. Ya. Nah, di sini karena kan kita nanti di BPS ya, jadi kita harus bisa memahami kalau untuk BPS bagaimana. Ya, seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya udah saya akhiri sampai di sini. Silakan kalian kerjakan responsinya yang ada di modul. Kemudian seperti biasa juga ada tugas terstruktur ya di belakangnya. Ya. Oke, kalau begitu saya akhiri sampai di sini ya. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.